Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba menjelaskan dari soal yang telah diberikan mengenai tentang power elektronik atau elektronik daya. Oke, langsung saja ke soal nomor 1, yaitu mengenai gambar skema pembentukan BBM konverter DC dengan kapasitor 30%. Nah, kita dapat lihat di sini mengenai PWM, pembentukan dari PWM, yaitu kita dapat mengambil dari VCC dan kita menggunakan operator atau pembanding yang kita sebelumnya ini pembanding yang kita bandingkan mengenai generator sinyal gigi gergaji. Nah, sehingga dari PWM tersebut kita membandingkan dari inputan dari VCC dan dengan sinyal gergaji yang menghasilkan suatu pola PWM. Nah, ini merupakan setting dari PWM. Apabila kita setting menjadi 30%. Nah, ini untuk mengenai rumus dari data sejauh ini dari T-on ini dibagi dengan T-on plus T-off dikali 100%. Nah, kemudian dapat dapat dibaca di sini BWM atau pulse width modulasi buat salah satu teknik modulasi dengan mengubah lebar pulsa dari sikel dengan nilai amplitude dan frekuensi yang tetap. Dan ini dapat dibaca selanjutnya, yaitu lebar pulsa BWM berbanding lurus dengan amplitude sinyal asli yang belum bermodulasi. Itu. Jadi apabila dilanjutkan, yaitu apabila data sinyal merupakan replikasi dari kondisi logika high dalam suatu periode sinyal dan dinyatakan dalam bentuk persen dengan range 0% sampai 100%. Sebagai contoh, jika sinyal berada dalam kondisi high terus menerus, artinya memiliki data sinyal sebesar 100%. Nah, dan apabila jika waktu sinyal bagian high sama dengan keadaan low, maka sinyal mempunyai data sinyal sebesar 50%. Jadi antara high dan low itu apabila memiliki nilai dari sinyal sama, maksudnya dengan kondisi high yang sama dan low yang sama, itu merupakan 50%, dia memiliki 50%. Nah, selanjutnya soal kedua yaitu gambar skema dan basic kerja dari rumus konverter. Nah, ini merupakan skema dari buck converter. Nah, ini pengertian secara ringkasnya, buck converter itu merupakan suatu rangkaian konverter yang digunakan untuk menurunkan tekanan dengan cara pengaturan besarnya dari sikel yang ada pada titik Q. Nah, ini artinya pada titik Q ini kita masukkan nilai BWM yang kita inginkan tadi. Dari sikel bisa berupa 30%, 50%, maupun 100%. Ini apabila kita lihat, apabila kita lihat dari BWM ini kita tinjau satu persatu. Nah, ini apabila Q sama dengan 1. Nah, jadi tekanan dari baterai ini sudah tertulis di sini. Ini mengalir ke sini melalui ya. Selanjutnya masuk ke induktor. Karena di sini di blok dan ini bernilai 1, ini berarti dia menjadi close untuk mengalir ke sini dan menuju ke kapasitor yang diparalelkan dengan tegangan. Nah, ini menunjuk ke selanjutnya apabila Q sama dengan ini. Nah, ini sama seperti tadi, kan ini berarti dari tegangan positif. Ini karena ini dia berposisi menjadi close, maaf maksud saya open, jadi tidak dapat dilewati, sehingga dia akan memanfaatkan loop yang ada di sini. Ini karena tadi yang dibagikan oleh induktor dan yang tersimpan oleh kapasitor tersebut menimbulkan arus loop yang dinamakan IL pada di sini.
dan keluaran pada resistor itu kita dapat mengetahui dari tegangan output atau V0. Nah, ini merupakan gambar dari keluaran sinyal atau Q. Ini BWM nya. BWM ini pada L, pada VR, ini I ripple, IL, dan seterusnya. Nah, ini untuk rumusnya dari delta IL. Ini delta arus yang pada waktu DL ini sama dengan V V0 di R. Nah, jadi nanti diteruskan ini menjadi L atau sama dengan I output. Nah, ini menjadi V0 per R. Dan selanjutnya ini VI I kemudian ini jadi di sebaliknya. Nah, ini untuk secara umum bahwa konverter itu V0 nya itu sama dengan VA atau D. Ini ganti sinyal dikali VI gitu. Menunjuk ke gambar skema nomor 3. Ini gambar skema prinsip kerja dan rumus fase konverter. Ini merupakan skema dari bus konverter. Jadi perbedaan dari bus konverter dan bus konverter tadi seperti ini. Ini ada bus konverter adalah suatu konverter yang digunakan untuk menaikkan tegangan masukan yang jatuh oleh masukan dari sinyal. Jadi kita tetap menggunakan nilai G seperti masukannya. Jadi pada VIN ini terdapat sumber ini masuk ke IR dan dibalikkan, kemudian langsung diberikan ke dioda dan disambung dengan kapasitor. Nah, untuk bagian yang sini selalu sama. Jadi bak dan bus ini berbagai sama, hanya ada perubahan pada bagian awalnya saja. Nah, ini apabila kita lihat dari Q. Nah, ini apabila Q sama dengan 1. Nah, ini tekanan dari baterai ke sumber akan mengalir menuju inductor seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, ini karena dia lebih cenderung ke turun ke bagian negatif, ya harus tidak akan ke atas. Nah, ini jadi langsung difungsikan ke bawah dash dan menimbulkan arus yang mengalir. Terus kita lanjutkan. Ini apabila Q sama dengan 0. Karena Q sama dengan 0, jadi tadi di sini switching ini dia menjadi posisi open, sehingga tidak melewati sini. Jadi setelah melewati dari sumber baterai induktor, nah ini langsung menuju ke dioda ke atas. Nah, karena dia tidak cenderung ke dan dihubungkan dengan kapasitor dan selanjutnya menjadi perubahan. Nah, ini merupakan hasil gelombang yang diciptakan dari bus konverter. Ini kita lihat memiliki V tegangannya, ini ripple seperti umum ini. Nah, ini dari sumber yang saya buat ini dari bahan dulu. Nah, ini apa rumus dari bus konverter, yaitu keluarannya V0 per VI ini sama dengan 1 dibagi 1 min D. Nah, ini untuk selanjutnya. Nah, ini untuk masalah gelombangnya, ini data IL nya ada perbedaan dari tadi 0 ini per L, ini di sini 1 min D kedua. Nah, ini sama seperti yang dari sini. Ini selanjutnya nomor 4, gambar skema prinsip kerja dan rumus bus konverter. Ini merupakan skema dari bus konverter. Nah, ini mengalami pemindahan posisi ya, dari sumber yang tadi ada di kiri ini menjadi ke kanan, dan di antara ini muncul yang namanya induktor. Dan ini seperti yang saya katakan tadi, kapasitor dan beban ini tetap dihubung secara paralel seperti ini.
Dan pengertiannya suatu komputer DC yang dapat menurunkan tekanan dan menaikkan tekanan dengan masukan key. Jadi apabila nilai dari digital itu berada di atas 50%, dia bersifat bus komputer, dan apabila di sebaliknya dengan kondisi sebaliknya yaitu di bawah 50%, nah ini menjadi bug komputer. Dan dalam artian bus itu menaikkan tekanan dan bug itu menurunkan tekanan. Nah, ini keluaran sinyal yang diberikan. Nah, ini sesuai dengan kondisi. Jadi apabila di atas 50% dia bersifat bus, dan di bawah 50% sifat bug komputer. Nah, ini untuk keluarnya B per 1 D. Oke, selanjutnya gambar skema prinsip kerja dan lulusnya dasar inverter satu pasang. Ini merupakan skema dari inverter. Jadi di sini kita menggunakan gelombang AC di sini yang dipanggilkan oleh inductor, dan selanjutnya ini nanti akan muncul PD dan D pada bagian samping sini. Ini dan pekerjaan dari komponen ini dia tidak berseberangan, sama seperti yang lain, satu fasa maupun tiga fasa. Ini seperti itu. Jadi ini tidak bekerja dengan ini, tapi ini dengan ini dan ini. Seperti itu. Ini pengubah ya dari inverter itu dari DC ke AC. Kalau konverter itu dari AC ke DC seperti itu. Nah, ini merupakan sinyal penggambarannya. Apabila kita lihat, jadi amplitude A ini berada ini 2 omega L dibandingkan ID. Pada bagian ini terdapat ID, dan bagian ini ID menuju ke bagian ini. Nah, ini untuk bosnya. Jadi kita menggunakan integral dengan batas alpha menjadi alpha plus U. Ini VL D omega T sama dengan LS integral alpha dari alpha plus U DIS dibandingkan dengan diferensial waktu. Jadi ini nanti ada D WT di selanjutnya, dan berakhir W L inductor dan 2 WT. Untuk nilai dari I ini menjadi setengah T kali I, sin alpha U per 2. Melanjutkan soal yang bernama ini gambar skema prinsip kerja dan rumus komponasi pasang. Nah, ini apabila kita lihat dari analisa persamaan beban ya, ini ada mengenai dari resistif. Nah, ini mari kita lihat. Ini apabila beban yang digunakan itu berupa resistif. Jadi di sini kita tetap menggunakan 4 buah dioda yang tujuannya untuk disyaratkan dengan sumber AC yang berada di sini. Nah, ini untuk ukuran gelombangnya kita dapat lihat grafiknya di sini ya, PD. Nah, ini merupakan nilai mutlak dari V. Selanjutnya, nah ini kita melihat ke tujuan dari beban berikutnya, yaitu beban induktif. Nah, ini merupakan skemanya. Nah, perbedaan tadi berada di bagian sini. Nah, ini tadi yang di bagian awal itu hanya berupa R saja, dan ini menjadi tidak berupa induktif. Untuk komponen bagian sini kita. Nah, ini yang mengalami perbedaan sinyal apabila kita amati pada bagian PD tadi ya, mengalami perbedaan seperti itu. Dan juga gambar skema dan prinsip kerja untuk gelombang pengarah 3 fasa. Jadi kalau satu fasa tadi ini bisa fasa L saja, terus 3 fasa ini
apabila dikodekan ini dari antara NS dan T. Ini kita lihat yang masuk ke RST tadi, DAN, BBM, dan PCM. Ini sumber merupakan sumber AC. Nah, ini berarti nah ini ya pekerjaannya ini tidak berselangan. Jadi pekerjaannya 1, 6, 1, 2, kemudian 3, 4, 3, 2, 5, 4, 5, 6, dan seterusnya hingga kembali ke bagian 1, 6, 1, 2. Nah, ini penyerang kekasih adalah suatu rangkaian penyerang yang menggunakan 6 buah tiristor dengan pekerjaan secara dan tidak selengang. Maksudnya tidak selengang ini seperti yang dijelaskan pada bab kuliah. Nah, ini selengang maksudnya ini pada bagian ini tidak boleh bagian ini. Jadi ini pada bagian saja. Nah, ini untuk gelombangnya tadi. Ini munculnya pegawai ini muncul yang namanya DN. Nah, untuk kita melihat tegangan dengan perbandingan roda T kemudian roda PD, ini apa kita lihat ini merupakan angka 2VL L. Lanjut. Nah, ini untuk rumusnya. Nah, PD alfanya itu sama dengan 3/B VLL cos alpha. Ini apa ya? Karena bukan cos kan berupa gelombang sinusoida. Nah, ini sinusodanya dari sini 1/3. Lanjut ke soal nomor 8, yaitu berupa inverter atau pasang GWM sinusoida. Untuk yang bagian ini menggunakan buku dari lingkungan. Nah, ini apabila kita lihat dari skemanya, terdapat kapasitor ini D. Nah, ini apa penyimpulannya saja. Kita coba di bagian 1 ya, nomor 1 TA plus DB. Nah, ini apabila pada saat VAN ini pada gelombang atau tegangan VAN sama dengan VD, kemudian kita ambil VBN itu nanti sama dengan 0 dan B0 itu merupakan dari VD. Nah, dan selanjutnya ini bergantian, ini ke sini, nah ini sama 1, 2, dan 4. Nah, ini pengertiannya yang saya ambil dari buku. Ini keduanya nanti apabila pada kondisi switch on output voltage 0. Nah, ini saya tegangan kuarelnya ini sama dengan 0. Nah, ini apa apabila ada output current circulating loop drop. Jadi ini di di drop TA dan DB atau DA plus DB. Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi ya, ini dulu. Selanjutnya, nah ini merupakan gelombang yang ada. Ini merupakan ada V kontrolnya, segitiga dan gelombang kontrolnya. Nah, ini selanjutnya VAN dan VBN. Nanti akan menghasilkan seperti ini. Yang sinusoida ini bentuknya sinusoida, jadi gelombangnya itu berupa sinusoida. Nah, ini pada bagian ini terdapat V0, bagian untuk sebelum dia turun ke lembah dan setelah puncak dan turun ke lembah. Ini terdapat V01. Nah, ini rumus yang ada adalah 1 MA PD. Nah, jadi ini MA-nya ini lebih kecil dari 1,0, lebih kecil untuk sama dengan PD 1
Ini jadi benar satu ini di antara VD dan 4 berarti VD ini apabila MA-nya lebih besar dari 1,0. Ini benar satu ya. Ini kalian ini 0 PL 0 ini sama dengan 0 bagi L1 0. Nah ini maksudnya ini mengenai return apabila kita lihat dari rumusnya ini simpel pas ini awalnya ini berupa return. Ini dapat kita lihat di bagian ini variable. Nah ini bagian apa yang sama dengan variable. Nah ini tegangan apa variable-nya ini variable. Jadi ini tegangan dan ini habis itu. Maksudnya inverter 3 pasang berikutnya sinusoida. Yang barusan ini tadi 1 pasang sebenarnya menjadi 3 pasang itu kita lihat. Nah 3 pasang kita menggunakan 6 buah dengan A, B, C. Nah ini seperti saya katakan tadi ini bisa dianggap pasang N, S, dan T. Nah ini yang saya katakan tadi ya sama dengan single pass inverter. Jadi ini prinsipnya sebenarnya sama dengan inverter 1 pasang, tapi ini maksudnya 3 pasang dan bekerjanya ini bergantian. Jadi tetap kita menggunakan apa namanya tidak boleh senang prinsipnya tetap itu. Ini apabila kita lihat ya, ini apa perbedaannya ini 180 derajat pasang. Perbedaan pasangnya. Nah ya ini sekali lagi saya crop dari buku Mandor. Ini untuk keluarannya isinya. Jadi ini 3 pasang karena untuk 3 pasang ada A, B dan C. Kemudian ini dalamnya. Nah ini untuk hasilnya dari VAN dan VBN ini menghasilkan seperti ini. Nah, ini berarti jadi pengurangan dari VAN dan VBN. Nah ini untuk apa ya namanya untuk perhitungannya tadi ini antara line to line dan RMS nya. Jadi line to line. Jadi ini apabila tegangan diukur dari line R sama S begitu. Ini apabila kita lihat akar 3 dibagi akar 2 dikalikan dengan VAN. Nah apabila dipecah lagi menjadi akar 3 2 akar 2 MA kali VD atau tegangan D. Nah itu pada bagian bawahnya ini rumus jadinya ini 0,612 MA VD. Nah ini dengan catatan MA yang lebih kecil sama dengan 1,0. Ya ini gelombangnya jadi berupa gini mengenai tentang aktual dan idealnya seperti itu. Ambil kedua aktual, V aktual dan V ideal. Nah ini saya katakan tadi V ideal dikurangi dengan V aktual dan menghasilkan gelombang yang ada di bawah sini. Nanti saja. Nah ini untuk rumus lanjutan. Nah delta VAN ini apabila kita lihat, nah ini apabila pertandaannya ini lebih besar, nah maka menjadi positif. Apabila dia lebih kecil di sini negatif. Dan itu akan berkebalikan dengan VBN AM dan VBN. Apabila AM tersebut apa yang positif ini lebih besar positif, nah apabila di VBN ini menjadi kebalikan gitu. Jadi lanjut yang disebut ini prinsip kerja gelombang tegangan DC 10 volt
dengan triple tekanan 0,3 volt. Nah, ini saya mengambil example dari MATLAB ya. Saya menggunakan MATLAB 2013A. Ini penyarah, karena saya membuat suatu penyarah yang disitu pasti ada suatu ripple. Nah, dengan seti-seti yang saya buat menghasilkan sinyal seperti itu. Nah, ini dengan ripple dengan besar 0,3. Jadi ini fungsi dari induktor tadi kan dia menimbulkan ripple, meskipun dia membalikkan dia menimbulkan ripple. Sedangkan untuk kapasitornya itu untuk mengurangi ripple yang ada. Jadi untuk tegangan yang muncul ini diberikan kembali, diberi kapasitor lagi. Jadi waktu dia charge, nah waktu discharge ini dia naik lagi. Jadi tegangan ini ripple-nya menjadi semakin kecil. Nah, ini apabila kapasitornya berdaya kecil, nah jadi ripple-nya ada itu semakin besar. Nah, ini pas 0,31, ini 3, ini ripple-nya 0,3 dari tegangan 10 DC. Jadi apabila kita membuat suatu itu susah untuk menjadi DC murni, pasti di dalam konverter tersebut memiliki. Nah, ini tegangan ripple melawan tegangan liap yang ada pada pengembis kapasitor untuk mengurangi ripple tegangan dan itu membuat tegangan tegangan. Nah, seperti saya jelaskan tadi. Kita menjadi selanjutnya nomor 11 DAD. Nah, apabila kita lihat biasanya itu apabila kita melihat dari tegangan dan beban tanpa ada akan apapun, ini total harmoni distorsi ini sebuah kompleks. Jadi kenyataannya itu merusak di basic definisinya dari harmonik dan distorsi. Selanjutnya untuk mempermudah, ya seharusnya global yang ada kan seperti ini. Nah, selanjutnya kita lihat. Nah, karena ini tadi ada ini yang namanya tadi distorsi, jadi kemudian jadi tidak seimbang, sinusida sempurna. Nah, ini ada lekuan. Nah, ini untuk rumus dari tadi, untuk pengertian sendiri yaitu ini summation, jadi penjumlahan total dari harmonik. Nah, kumpulan dari voltage, tegangan maupun arus. Jadi ini DHD P2 kuadrat, P3 kuadrat, dan seterusnya P4 kuadrat dibagi dengan pertama. Jadi merupakan sinyal dinamikanya, kemudian dikalikan dengan 100%, sehingga muncul DHD berapa persen seperti itu. Nah, ini yang terakhir ya, mengenai prinsip kerja IGBT MOSFET SCR dan bulan. Kita mulai dari IGBT. Terus untuk bagian ini saya ambil dari buku ya. Ini merupakan high state dan low state voltage karakteristik bipolar junction resistor. Nah, sebelumnya IGBT merupakan singkatan dari isolated gate bipolar transistor. Jadi apabila kita lihat dari skemanya ini, penggunaan kolektor, emitter, dan bagian kimia tadi. Nah, apabila kita lihat di skemanya gate, nah ini untuk skema apabila kita gunakan untuk penyimbulannya. Nah, ini apabila MOSFET, nah ini apa yang dibandingkan dengan MOSFET tune off dan VGT tune off. Nah, ini untuk dari penyimbulannya lagi. Nah, ini ada CMOS, GFS, dan G, ini gate maksudnya. Selanjutnya ya, ke MOSFET yang sebelumnya jelas tingkatkan
metal oxide, metal oxide semiconductor void effect resistor. Jadi ini merupakan basis low power lateral struktur. Nah, apabila kita lihat dari karakteristiknya, dengan karakteristiknya ini lihat di sini, ini nanti ada yang namanya rumus dari fix off. Ini ada di sini. Nah, ini pada sini merupakan wilayah dari saturasi seperti ini. Nah, ini apabila kita lihat rumusnya ini 1/2 mikro WL per WA C, terus merupakan pengurangan dari tegangan. Nah, ini merupakan konstruksinya. Apabila kita lihat seperti ini merupakan konstruksinya. Nah, dan ini ada S, G, dan D seperti ini. Jadi ini digunakan untuk melakukan drain D ini. Jadi ini D dari PN junction. Selanjutnya SCR. Nah, ini bedanya. SCR ini berupa trigger seperti itu. Jadi sekali kena trigger terus bekerja seperti itu. Nah, ini yang berbeda kita lihat. Nah, ini basicnya SCR ini merupakan struktur dan doping profil dari 32. Nah, ini gambar yang saya berikan ini. Jadi ini merupakan 3 buah PN junction, C1, C2, dan C3. Nah, ini apa dikontak dengan elektroda di P layar. Ini dapat disebut dengan anoda, yaitu. Dan selanjutnya ini N layar, di bagian N nya ini merupakan katoda dengan suatu gate kontak N inner P region pada bagian P nya memiliki 3 terminal dan 4 buah layar resistor. Jadi ini 4 buah resistornya. Ini juga dengan CCR. Nah, ini bagian selanjutnya ada bagian reak. Ini apa direpresentasikan ada butir menjadi 0. Nah, ini digelar saya kopikan ini merupakan dari 3.6. Jadi dari reak ini merupakan thyristor device delivering switch current. Nah, jadi ini apa sama juga untuk switching. Nah, ini untuk karakteristiknya. Ini untuk bagian karakteristiknya. Nah, kemudian untuk bagian ini ya, dia yang memiliki isinya kuadran-kuadran. Apabila dia pada kuadran 1, I nya positif seperti ini. Nah, kuadran 2 seperti ini negatif. Kuadran 3 seperti ini. Jadi ini berupa pulsanya. Untuk kuadran 4 seperti ini. Terus untuk ini merupakan konstruksinya. Jadi dia menggunakan heatsink. Nah, kenapa menggunakan heatsink? Karena ada switching bluetooth tadi itu sering menimbulkan panas. Jadi pada bagian reak ini beberapa konstruksi dimasukkan suatu heatsink seperti itu. Nah, terima kasih. Sedikit pembahasan dari saya tadi, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.